Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kami bisa berjumpa di 95 FM Radio SKN Al Bayan menebar keagungan Asmaul Husna yang dipancarluaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Para pendengar, insya Allah di pagi hari ini kami akan menghadirkan kajian Islam ilmiah, program kajian usul iman bersama Ustadz Faisal Mistam PDI Hafizahullah Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari studio Radio SKN Al Bayan. Di hari ini kita akan masuk ke pertemuan pertemuan kelima, dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio untuk menyampaikan materi. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Nah Ustadz, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tema atau pembahasan apa Ustadz? Kita akan melanjutkan insyaallah kitab Usulul Iman, masih berkaitan Tauhid Rububiyah. Taib, Masya Allah. Nah, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995, dan kita langsung saja simak pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin, pendengar Radio SKN Al Bayan dan juga pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun antum berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat lapang, nikmat sehat, nikmat merasakan nikmatnya menuntut ilmu syar'i ini. Di antaranya adalah menuntut ilmu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, cucu keturunan beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut pembacaan kitab Usulul Iman fi Dha'il Kitabi wa Sunnah tahta iddan nukhbati minal ulama. Kita sudah masuk al-mabhasus tsani. Qalul masyayikh hafizahumullahu ta'ala fi kitabihim Usulul Iman fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua dari bab tentang tauhid rububiyah. Bayanun annal iqrar bihadha tauhid wahdahu la yubna ay la yunji minal azab. Penjelasan bahwasanya seseorang yang meyakini Allah penciptanya itu belum tentu dia bisa selamat dari azab. Jadi apabila ada makhluk yang meyakini Allah penciptanya, Allah yang maha berkuasa, ini belum cukup untuk menentukan seseorang selamat dari azab Allah. Karena kita ketahui bahwasanya iblis la'natullahu alaihi meyakini Allah penciptanya. Ketika Allah berfirman kepada iblis di dalam surat Al-A'raf, ya, qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kata Allah, mengapa engkau tidak mau bersujud? Apa penghalangmu
engkau enggak mau bersujud ketika aku memerintahkannya. Qala, iblis mengatakan, ana khairu minhu, ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Lihat, kata iblis, laknatullah alaih, aku engkau ciptakan dari api, ya Allah. Lihat, iblis meyakini Allah pencipta. Tapi iblis tidak selamat dari azab Allah. Karena keyakinan hanya meyakini Allah pencipta belum cukup. Ya. Karena itu iblis tidak dimasukkan kepada golongan orang-orang mukmin, golongan orang-orang bertakwa, golongan orang-orang soleh, bukan. Iblis dikategorikan orang-orang yang kafir. Allah berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan mentaati perintah Allah, dia merasa sombong, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ulaika hizbus syaitan, kata Allah. Mereka itu adalah golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah, golongan syaitan itu mereka akan rugi mendapatkan azab Allah. Jadi meyakini Allah pencipta saja belum cukup. Ini yang ingin dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kali ini. Kalau mereka berkata, inna tauhid ar-rububiyah, bahwasanya tauhid rububiyah, huwa ahadu anwa' tauhid as-salasa kama taqaddam. Dia adalah satu dari 3 tauhid yang telah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan ketiga, kedua telah kita sebutkan ya. Walidha, oleh karena itu, fa innahu la yasihhu iman ahadun wa la yatahaqqaqu tauhid illa idza wahhadallaha fi rububiyyatihi. Tidak sah iman seseorang dan belum dikatakan dia mentauhidkan Allah kecuali dia telah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah ini, rububiyah ini. Lakin akan tetapi kata para ulama, hadan nau' minat tauhid laisa huwal ghayah. Tauhid yang pada bab ini yaitu meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur menundukkan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan. Ini bukan tujuan tauhid. Ya. Karena ini hanya sebagian tujuan. Min bi'tsatir rusul alaihi salam. Bahkan Allah utus para nabi, para rasul bukan hanya memberitahukan masalah ini, bukan hanya mengenalkan manusia siapa penciptanya, bukan. Ada tujuan yang lain. Wala yunji wahdahu min azabillahi ma lam ya'til 'abdu bilazimihi tauhid uluhiyah. Karena itu seseorang tidak akan selamat dari azab Allah sebelum dia mendatangkan konsekuensi lainnya. Ketika seseorang sudah mengenal Allah secara rububiyahnya, dia kenal Allah penciptanya, Allah pemberi rezekinya, Allah yang mengatur hidupnya, Allah yang mengatur takdirnya, Allah yang memberikan jodohnya, Allah yang memberikan dia anak, Allah yang mengatur segala urusan nikmat, segala urusan hidup dan matinya. Dia yakini itu. Konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayuhan nas, dalam surat Al-Baqarah, wahai manusia, u'budu, sembahlah Rabbakum, Rabb kalian. Allah suruh ibadahlah kamu, ibadah kepada siapa? Rabb kamu, rububiyah. Dalam nama Allah Ar-Rabb ada sifat rububiyah, pencipta kamu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kemudian Allah jelaskan lagi, Allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, was-samaa'a bina, langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dari air Allah turunkan hujan. Fa akhraja bi minas samarati rizqan lakum, dari air hujan ini tumbuhlah tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada, jangan kau jadikan Allah sekutu, jangan kau jadikan Allah tandingan-tandingan yang lain. Wa antum ta'lamun, padahal kau mengetahui penciptamu Allah, pemberi rezekimu Allah, yang mengatur hidupmu Allah. Tapi kenapa ketika engkau berdoa kepada selain Allah? Ini maksud dari perkataan para ulama. Walidha, oleh karena itu ini dalilnya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dalam surat Yusuf ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, mereka itu tidaklah beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun,
Maksudnya tidaklah mereka ada iman, tapi mereka juga mempersekutukan Allah. Nah, iman apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Allah katakan tidaklah mereka beriman kecuali mereka melakukan kesyirikan. Apa makna ayat ini? Kata para ulama tafsir. Wal makna, maksudnya adalah kata para ulama, ma yukirru aktsaruhum billahi rabban wa khaliqan wa raziqan wa mudabbiran. Tidaklah mereka menetapkan, kebanyakan mereka menetapkan Allah penciptanya, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur hidup mereka. Wa kullu dzalika min tauhid rububiyah, itu adalah tauhid rububiyah tadi. Illa wa hum musyrikuna ma'u fi ibadati ghairi. Melainkan mereka itu mempersekutukan Allah dalam hal ibadah, yaitu mereka menyembah selain Allah. Minal ausan wal asnam, baik dari berhala-berhala atau patung-patung. Allati la tadurru wa la tanfa, yang patung-patung berhala itu nggak bisa ngasih mudarat, nggak bisa ngasih manfaat, mencegah, menolak bala. Wala tu'ti wala tamna, dan berhala itu nggak bisa ngasih mereka apa-apa, dan berhala itu juga nggak bisa menahan apa-apa dari mereka. Wa bihadzal ma'na lil ayah qala al mufassiruna minas sahabati wat tabi'in, dan dengan ayat ini para mufassir dari para sahabat dan tabi'in mengatakan, para ulama menukilkan beberapa kalimat beberapa tafsir dari para salaf kita, para sahabat dan para tabi'in. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau adalah mufassir ya, ahli tafsir yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu ta'wil. Allahumma, ya Allah ajarkan dia ta'wil ya, yaitu pemahaman Al-Qur'an yang benar. Makanya banyak tafsir bil ma'thur, tafsir yang berdasarkan riwayat yang sahih, tentunya banyak mengambil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau mentafsirkan surat Yusuf ayat 106 ini? Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, min imanihim, di antara keyakinan mereka. Mereka di sini siapa? Orang musyrik. Jadi ayat ini ada keyakinan, mereka itu punya keyakinan ya. Min imanihim, di antara keyakinan mereka, idza qila lahum, kalau engkau tanyakan kepada mereka, tanyain kepada orang musyrik ini ya. Man khalaqas sama, siapa sih yang nyiptain langit? Wa man khalaqal ard, siapa sih yang nyiptain bumi? Wa man khalaqal jibal, siapa sih yang nyiptain gunung? Qalu, ini orang-orang musyrik akan jawab, Allah, kata mereka. Tentu dong yang nyiptain Allah, Allah, Allah. Kemudian kata Ibnu Abbas, wahum musyrikun, mereka yakin tapi mereka musyrik. Ya billah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi mereka yakin rububiyah Allah, Allah pencipta, Allah pengatur rezeki. Ya seperti iblis tadi yakin Allah pencipta dia, tapi dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa iblis? Apakah iblis menyembah patung? Enggak. Dia mempersekutukan Allah dengan dirinya. Ya. Merasa dirinya lebih baik, lebih agung, lebih mulia. Sehingga dia enggan mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maharaja. Allah adalah pencipta dia. Allah yang mengatur alam semesta. Ketika Allah perintahkan enggak nurut ya, berarti seolah-olah dia sebanding dengan Allah. Maka dikatakan istakbara iblis. Iblis itu merasa besar dia. Ya, dan Allah murka dengan kesombongan iblis. Jadi dia mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ya. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah rahimallahu ta'ala, Ikrimah adalah seorang mufassir juga dari kalangan tabi'in. Tas'aluhum, kata beliau rahimallah, engkau tanya kepada mereka itu orang-orang musyrik itu, man khalaqahum, siapa yang nyiptain engkau? Wa man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah, mereka orang-orang musyrik akan mengatakan tentu Allah. Fadzalika imanuhum billah, itulah keyakinan mereka kepada Allah. Jadi jangan kita sangka orang-orang musyrik itu nggak percaya Allah. Mereka ada kepercayaannya kepada pencipta langit dan bumi ini.
apapun sebutan mereka, yang mereka sebutkan yang paling kuasa, yang paling hebat, yang the greatest mungkin ya, atau yang paling tinggi, yang paling mulia, itu sebutan mereka. Tapi mereka persekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain juga. Wahum ya'buduna ghairah, bahkan mereka sembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Nah ini, jadi keyakinan Allah pencipta belum tentu memasukkan seseorang ke dalam iman, ke dalam Islam, belum. Qalu, mereka berkata, wa qala Mujahid. Al-Imam Mujahid rahimahullah juga adalah seorang mufassir dari kalangan tabi'in. Imanuhum qauluhum, keyakinan mereka adalah ucapan mereka. Ini keyakinan mereka di sini orang-orang musyrik ya. Ucapan mereka apa? Allahu khaliquna, Allah adalah pencipta kami. Wa yarzukuna, yang memberikan rezeki kami. Wa yumituna, yang mematikan kami. Fahada imanun ma'asyirkin ibadatu ghairah. Mereka meyakini ini, tapi mereka juga menduakan Allah dalam ibadah, yaitu menyembah selain Allah. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam bin Zaid, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ya, seorang tabi'in juga ya, anak dari seorang sahabat Zaid bin Aslam radhiyallahu taala anhum, laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghairahu illa wa huwa mu'minun billah. Kata beliau, tidak ada satu orang pun yang musyrik ya, yang mempersekutukan Allah, melainkan ada keyakinan mereka kepada Allah, itu ada ya. Wa yuraf anna Allah rabbuh, keyakinan apa? Mereka meyakini Allah Rabb mereka, yaitu pencipta pengatur. Wa anna Allah khaliquhu, Allah pencipta mereka. Wa razikuhu, pemberi rezeki mereka. Wa huwa yusyriku bi, tapi dia mempersekutukan Allah. Dia yakini Allah pencipta, Allah pengatur, tapi ketika doa, tapi ketika menyembah, ketika menghalalkan, mengharamkan, mereka nggak percaya dengan syariat Allah. Hati-hati. Ala tara kaifa qala Ibrahim. Tidak engkau perhatikan bagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-75. Qala, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Lihat ketika Nabi Ibrahim membantah sembahan-sembahan selain Allah. Kata Nabi Ibrahim, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Kalian ini enggak memperhatikan apa yang kalian sembah ini apa sih? Kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertanyakan, berhala-berhala patung-patung yang kalian ibadah kepadanya, itikaf kepadanya, sesajen kepadanya, meminta kepadanya, itu apa sih? Antum wa aba'ukumul aqdamun, dan ini sudah antum kalian lakukan dan juga orang-orang tua kalian. Fa innahum aduwwuli, lihat kata Nabi Ibrahim, karena berhala-berhala ini musuhku. Kenapa? Karena berhala itu adalah syaitan ya. Mereka secara logika meyakini berhalanya batu, pohon-pohon hanya batang dan daun yang tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi keyakinan mereka di balik berhala ini ada ruh yang mereka anggap inilah penolong mereka, ini yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, ruh ini adalah jin, ruh ini adalah syaitan, ruh ini adalah iblis, yang itu adalah musuh bagi manusia. Karena itu Nabi Ibrahim katakan, fa innahum, berhala kalian itu aduwwuli, musuh bagiku. Illa rabbal alamin, yang berhak disembah bukan mereka, melainkan Rabb semesta alam. Kalau mereka para ulama mengatakan, wan nususu anis salafi fi hadzal ma'na katsiratun, dan dalil-dalil tentang ayat ini dan juga tafsir dari para salaf kita, para mufassir dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, serta ulama-ulama setelahnya banyak sekali kalau kita mau nukilkan ya. Balaqad kanal musyrikuna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zamanun Nabi sallallahu alaihi wasallam mukirrina billah. Bahkan kata para ulama, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini
bahwasanya Allah Rabban, Rabb mereka, Khaliqan, pencipta mereka, Raziqan, pemberi rezeki mereka, Mudabbiran, yang mengatur hidup mereka, wa kana syirkuhum bihi min jihatil ibadah. Tetapi mereka tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan mukmin. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Haitsu takhazul andada, di mana mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, wa syuraka, ya, sekutu-sekutu, yad'unahum, mereka doa kepada tandingan itu, mereka doa kepada sekutu-sekutu, mereka minta kepada berhala-berhala itu, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, ya. Wa yastaghisuna bihim, mereka pun istighosa, minta pertolongan kepada berhala-berhala itu. Wa yunziluna bihim hajatahum wa talabatum, dan mereka meminta semua hajat mereka kepada berhala-berhala ini. Wa qad dalal Qur'anul Karim, wa qad dalal Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an telah menunjukkan fi mawatin adidatin minhu ala iqraril musyrikina bi rububiyyatillahi ma'a isyrakihim, yaitu pada tempat ayat-ayat yang banyak bahwasanya mereka menetapkan, orang-orang musyrik meyakini bahwasanya Allah pencipta, tapi mereka mempersekutukan Allah fil ibadah, dalam ibadah. Wa min dzalika qaulu ta'ala, karena di antaranya firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau engkau tanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, wasakhkhara syamsa wal qamar, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunallah, pasti mereka akan jawab Allah. Fa anna yufakun, lalu kenapa mereka dipalingkan dari kebenaran? Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-63, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air hujan dari langit, fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, siapa yang menghidupkan bumi setelah bumi itu kering, setelah bumi itu mati, la yaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Qulil hamdulillah, segala puji milik Allah, bal aktsaruhum la ya'qilun, bahkan kebanyakan mereka orang-orang musyrik itu tidak menggunakan akal mereka. Wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, la yaqulunallah, mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun, dalam surat Zukhruf ayat ke-87. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 84 sampai 89, Allah berfirman, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakan kepada mereka, milik siapa bumi dan langit ini dan apa yang ada di dalamnya, kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan katakan bumi ini punya Allah. Qul afala tadhakkarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Qul, katakan kepada mereka, man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapa Rabb, pemilik langit dan bumi yang 7 dan juga pemilik arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka akan katakan milik Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakan siapa penguasa, ya, raja, pemilik segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, dan dia mampu memaksa, dia mampu menghukum, dan dia tidak mampu diketahui, tidak mampu dikalahkan. Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, tentu orang-orang musyrik akan menjawab dia adalah Allah, milik Allah. Qul fa anna tusharun, kalau begitu mengapa kalian berpaling dari kebenaran yang diajarkan oleh para nabi, para rasul? Qalu, mereka para ulama mengatakan, falam yakunil musyrikuna ya'taqiduna anna al-asnama hiya allati yunzilal ghais. Orang-orang musyrik tahu, ya, meyakini bahwasanya berhala mereka enggak bisa nurunin hujan. Wa tarzukul alam wa tudabbiru syu'una, dan enggak bisa juga berhala mereka itu memberikan rezeki kepada alam semesta, enggak bisa juga mengatur urusan-urusan mereka, enggak bisa.
Bal kanu ya'taqiduna anna dzalika min khasa'isir Rabb, bahkan mereka meyakini itu sebenarnya kekhususan milik Allah subhanahu maha suci Allah. Wa yukirruna anna authanahum, dan mereka meyakini bahwa patung-patung yang mereka sembah itu, allati yad'una min dunillah, yang mereka ibadah berdoa kepadanya selain Allah itu, makhluk kok, patung-patung itu makhluk juga, batu yang mereka buat. La tamliku li anfusiha, bahkan mereka enggak mampu menguasai diri mereka sendiri patung itu. Wala li abidiha, apalagi orang-orang yang menyembah mereka. Darran, enggak bisa memberikan mudarat kepada dirinya, kepada orang yang menyembahnya. Wala naf'an, enggak bisa mengasih manfaat, enggak bisa menolak bahaya. Tolak bahaya enggak bisa patung-patung itu, berhala-berhala itu. Istiklalan, secara menyendiri, enggak mampu ya. Wala mautan wala hayatan wala nusyura, enggak bisa juga mematikan, enggak bisa juga menghidupkan, dan juga enggak bisa membangkitkan. Wala tasma' wala tubsir, enggak mendengar, enggak melihat juga. Wa yukirruna anna Allah wal mutafarrid bidzalika la syarikalah. Mereka yakin betul dalam masalah ini, mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini enggak mungkin patung-patung, enggak mungkin. Ya, berhala-berhala itu termasuk jimat-jimat itu ya, keris, jimat-jimat, isim-isim yang disimpan oleh orang, meyakini bisa mendatangkan berkah, bisa mendatangkan rezeki, bisa melariskan dagang, itu nggak ada semuanya, nggak bisa, nggak mungkin bisa ya. Menolak bahaya, misalkan menolak adanya bencana, batu-batu itu, nggak bisa. Mereka itu benda-benda mati yang nggak memiliki apa-apa. Dan orang musyrik meyakini itu nggak bisa. Laisa ilaihim wala ila authanihim syai'un min dzalika, nggak bisa. Mereka nggak bisa, manusianya nggak bisa, dan yang mereka ibadahi kepada selain Allah yaitu berhala-berhala juga nggak bisa. Wa annahu subhanahul khaliq, dan meyakini Allah lah pencipta. Wa ma'adahu makhluk, dan selain Allah itu makhluk. Wa rabbu wa ma'adahu marbub, dan dia Allah adalah Rabb, selainnya adalah yang diatur ya. Ghairu annahum ja'alu lahu min khalqi syuraka wa wasa'id. Tetapi sayang ya, orang-orang musyrik itu ya di zaman Nabi SAW, ya, Abu Jahal dan juga pengikutnya yang lainnya, mereka meyakini ada yang mengatur alam semesta, yang menciptakan mereka. Tapi mereka persekutukan Allah dalam ibadah dengan makhluk-makhluk, dan mereka jadikan makhluk-makhluk itu wasilah-wasilah ya. Yashfa'una lahum, mereka meyakini makhluk-makhluk ini bisa memberikan syafaat di hadapan Allah. Jadi Lata, Manat, Uzza, berhala-berhala itu ya, pohon, patung, dan juga ada kuburan di Taif dulu di zaman Nabi, Lata itu ya, yang mereka sembah itu, mereka yakini berhala-berhala ini bisa memberi mereka syafaat. Ya, biza'mihim indallah, ya, mereka dengan persangkaan mereka ini bisa memberi syafaat di sisi Allah. Wa yuqarribunahum ilaihi zulfa, dan mereka yakini berhala-berhala ini, patung-patung ini, pohon-pohon ini yang mereka sembah ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang hal itu dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina attakhazu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, wali-wali selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah berhala ini, kata orang musyrik itu, illa liuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya liyashfa'u lahum indallah, mereka berharap orang-orang musyrik, patung-patung berhala itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Fi nusrihim, agar bisa menolong mereka, wa rizkihim, memberikan rezeki mereka, wa ma yanubihim min amrid dunya, dan juga mewakili mereka dalam urusan-urusan dunia. Wa ma hadzal iqral am minal musyrikin lillahi birububiyyah illa annahu lam yudkhilhum fil Islam. Walaupun kata para ulama nih, orang-orang musyrik tadi meyakini secara umum rububiyah Allah, mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, tapi mereka belum dikatakan orang Islam, belum dikatakan orang mukmin. Kenapa? Karena mereka menyembah selain Allah. Bal hakamallahu fihim, dan Allah menghukumi mereka. Ini orang-orang musyrik di zaman Nabi, Allah hukumi mereka bi annahum musyrikun, mereka orang-orang musyrik. Wa kafirun, mereka orang-orang kafir.
Wa tawa'adahum binnar, Allah ancam mereka dengan neraka ya. Wal khuludu fiha, dan kekal di dalam mereka. Wastabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dima'ahum wa amwalahum liqaudihim lam yuhaqqiqu lazimat tauhid ar-rububiyyah wa huwa tauhidullah fil ibadah. Dan Rasulullah sallallahu menjadikan mereka adalah musuh Islam, orang-orang musyrik itu. Sehingga tidak dijamin ya keselamatan harta, darah, dan juga kehormatan mereka karena mereka memusuhi Islam. Ya. Karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza, oleh karena itu kata para ulama, ya tabayyana anal iqrara bi tauhidir rububiyyah wahdahu, meyakini hanya tauhid rububiyah saja, dunal ityani bilazimihi tauhid uluhiyah, belum mendatangkan konsekuensinya itu menyembah Allah saja, la yakfi wa la yunji min adzabillah. Ini tidak mencukupkan seseorang dikatakan mukmin, dan ini juga tidak menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Bal huwa hujjatun balighatun 'alal insan, bahkan ini menjadi bukti nanti bagi manusia, akan menjadi di persidangan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi hujjah bagi mereka. Udah enggak ada alasan lagi bagi mereka. Mereka harus terima kalau mereka menyembah selain Allah, mereka akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hujjah taqtadi ikhlas ad-din, ya ini konsekuensinya mengikhlaskan agama ini lillah wahdahu la syarika lahu, yaitu hanya menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa tastalzimu ifradallahi wahdahu bil ibadah, dan ini konsekuensinya juga kita harus mengesahkan Allah dalam ibadah. Fa idza lam ya'ti bidzalika, kalau seseorang tidak menyembah Allah, dia meyakini, saya yakin pencipta ini Allah, tapi dia enggak sembah Allah, dia enggak salat ya. Atau bahkan dia menyembah selain Allah, maka orang ini orang yang belum dikatakan muslim, belum dikatakan mukmin, sampai dia betul-betul hanya menyembah Allah saja. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tafadhal Kang Angga. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi para pendengar, saudaraku semansa akidah yang Allah muliakan, para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda berada, Anda sedang menyimak kajian siaran langsung, kajian usul iman yang kami selenggarakan di hari ini jam 8 sampai dengan jam 9 insya Allah. Dan ini merupakan pertemuan kelima pembahasan tentang lanjutan dari Tauhid Rububiyah ya, bagian kedua. Dan alhamdulillah sesi materi telah disampaikan oleh Ustadz, dan selanjutnya kami akan mengundang Anda berinteraksi. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Sekali lagi di 085624619995. Ustadz, kita bacakan Ustadz pertanyaan yang sudah masuk. Fadal Kang. Nah, bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya anak yang sudah ditinggal wafat ayahnya sering didatangi dalam mimpi? Apakah karena terlalu sayang sama anaknya? Apakah yang enggak pernah didatangi di dalam mimpinya berarti kurang sayang? Demikian pertanyaannya Ustaz. Baik. Seseorang yang sudah meninggal, mereka berada di alam barzakh, dan barzakh itu maknanya adalah dinding ya, pemisah antara dunia dan alam barzakh, alam kubur ya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya orang-orang kafir ketika dia mati, tentu dia dihukum, ada azab kubur ya. Ketika di azab kubur, mereka pengen balik ke dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, orang-orang ini mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu salihan, agar aku menjadi orang soleh ya Allah. Fima taraktu, sepeninggalku nanti. Kemudian Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Bukan begitu, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan mereka saja. Mereka enggak akan bisa kembali. Mereka sudah di dunia lain ya, dunia barzakh, dunia kubur ya, alam barzakh. Wa min waraihim barzakh, dan di belakang mereka ada barzakh ya. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang dibangkitkan. Jadi setelah orang meninggal, dia punya kehidupan lain, kehidupan alam kuburnya.
Kalau dia orang beriman dia dapat nikmat kubur, kalau dia orang kafir tentu dia dapat siksa kubur. Orang soleh dia dapat nikmat kubur, orang yang thaleh atau orang yang fajir, orang yang berbuat dosa akan mendapatkan siksa kubur. Maka dalil-dalil ini menunjukkan hukum asalnya seseorang nggak bisa kembali lagi ke dunia. Apabila seorang anak didatangi orang tuanya dalam mimpi, ya, ini bukanlah, belum tentu ini adalah tanda sayang orang tuanya kepadanya, enggak. Karena mimpi itu ada 3 ya. Yang pertama bisa jadi mimpi itu adalah bunga-bunga tidur. Karena sering memikirkan sesuatu, karena sering melihat sesuatu, karena sering membicarakan sesuatu, sehingga alam bawah sadarnya terbawa dalam tidurnya. Sehingga akhirnya keluarlah apa yang dia pikirkan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia rasakan itu. Ya, seperti seseorang ya selalu memikirkan wanita pujaan hatinya, selalu dia pandangi, selalu dia pikirkan, selalu dia resapi dan ingin bersama. Ya bisa kebawa dalam mimpi. Yang kedua, mimpi itu bisa dari syaitan ya, menakut-nakuti dengan makhluk wajah-wajah yang serem yang seperti kita ketahui mimpi buruk ya. Yang ketiga, mimpi itu merupakan anugerah dari Allah SWT ya. Taib. Jadi tidak menunjukkan seseorang apabila didatangi orang tuanya yang telah meninggal dalam mimpi, orang tuanya sayang. Jadi kalau nggak didatangi mimpi, orang tuanya nggak sayang, nggak ada. Mereka sudah nggak bisa menyayangi kita karena mereka punya dunia lain. Yang ada kita harus sayang kepada mereka dengan banyak berdoa. Jadilah anak yang soleh, mendoakan orang tua kita yang sudah wafat. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi para pendengar saudaraku Siman Seakidah, kami mengundang Anda berinteraksi bersama. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Sekali lagi di 085624619995. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Fadal Kang. Bismillah, Ustaz, apakah termasuk kufur atau dosa kita mengajak berbicara kepada orang yang sudah mati seolah-olah berbicara dengan yang masih hidup? Misalnya kita mengajak ngobrol orang yang sudah mati di kuburannya, Ustaz. Demikian pertanyaannya. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya orang yang sudah meninggal dia nggak mendengarkan suara orang yang hidup lagi. Nah, itu hukum asalnya ya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat ke-14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian panggil mereka, kalian doa kepada mereka, kalian minta kepada mereka, mereka enggak dengar panggilan kalian. Nah, termasuk ngobrol kan? Ngobrolnya ngajak ngobrol. Ngobrol itu ya al-muhadasa, muhadasa itu ngobrol itu ya ada pembicaranya, ada lawan bicara, ada mukhatabnya, ada lawan bicaranya. Lawan bicara ini orang yang bisa dengar, orang yang bisa melihat ya. Kalaupun nggak melihat bisa lewat telepon kan, mendengar dia, paham. Kalau orang meninggal udah nggak bisa, karena mereka udah punya dunia lain, mereka nggak dengar lagi ini kita suara-suara kita. Kemudian kata Allah, walau sami'u, kalaupun mereka dengar, mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab pertanyaan kalian dan nggak bisa memperkenankan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, kata Allah, dan nanti hari kiamat ini mayit-mayit yang disembah oleh orang-orang yang hidup ya, seperti orang menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyembah nabi-nabi dan menyembah rahib-rahib ya, atau menyembah seperti zaman Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam, mereka menyembah Lat, Wad, Suwa, Yaus, Ya'uq, Nasr, yang itu semua orang soleh. Mereka nanti di akhirat berlepas diri, mereka mengingkari, saya nggak nyuruh kalian menyembah saya nggak nyuruh kalian berdoa kepada saya, itu ya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir ya. Taib. Jadi apakah termasuk kufur ya? Berbicara kepada mayit. Lihat apa tujuan dia. Kalau tujuannya ibadah, kufur karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Tapi kalau tujuannya ngobrol-ngobrol nggak jelas ya, ya untuk apa? Nggak ada manfaatnya kan? Ngobrol sama mayit, ya untuk apa? Ya. Dan itu insya Allah nggak termasuk kufur ya, kalau hanya nggak jelas ya, mungkin dia saking cintanya, saking rindunya biasanya kan. Tapi kalau niatnya ibadah, ini hati-hati ya, karena banyak orang yang datang ke kuburan itu tergantung niatnya ya.
Kalau niatnya meminta kepada ahli kubur, ini syirik. Seperti seseorang meminta kepada kuburan nomor togel. Nah, ini dia sudah berbuat syirik karena dia meminta sesuatu kepada selain Allah. Ya. Tapi kalau dia datang ke kuburan, saya pengen doain mayit, ini pahala. Ya. Bahkan ini dianjurkan untuk ziarah kubur, mendoakan mayit dengan apa? Dengan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW tentunya untuk mengingat kematian. Tapi kalau di kuburan nggak ada tujuan, pengen ngobrol aja, ini untuk apa? Ya? Nggak ada manfaatnya ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, masuk melalui pesan singkat dari pendengar kita. Fadal Kang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita ketika dalam bersilaturahmi atau membantu orang, ada harapan niat agar dapat rizki seperti makanan, uang, dan lain-lain. Nah, dari amal-amal tersebut, apakah ini termasuk syirik Ustadz? Jika iya, apakah wajib harta-harta itu dikeluarkan pada yang berhak? Mohon jawabannya Ustadz. Demikian pertanyaannya. Baik, yang pertama kita dianjurkan berbuat baik, dan ini perintah dari Allah SWT. Ini juga perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi mencontohkan kita harus berbuat baik kepada orang lain. Di antara berbuat baik adalah memberi makan orang lain, bersedekah kepada orang lain, memberikan hadiah, membantu meringankan bebannya, membayarkan hutangnya, kemudian banyak memaafkannya, perbuatan berbuat baik. Nah, kemudian ketika kita berbuat baik kepada orang, tentu ada harapan. Nah, boleh nggak sih kita berbuat baik ada harapan juga dalam perbuatan baik? Yang pertama, harapan dalam ibadah itu boleh kita berharap dalam ibadah. Karena ini termasuk rukun ibadah. Rukun ibadah itu cinta, takut, dan harap. Artinya harus ada harapan. Tetapi yang kedua, harapan kita ini nggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Jadi harapan kita dapat rezeki, dapat makanan, dapat uang, dan lain sebagainya, berharap hanya kepada Allah, Ar-Razik, Ar-Razak, Al-Muhsin yang maha baik, Al-Jawad, ya, Al-Mun'im, Al-Mu'ti, ya. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan rezeki, nggak apa-apa berharap kepada Allah. Bahkan semua permohonan kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah", siapa yang menyandingkan, ya, mewakilkan, ya, bertawakal, menyandingkan harapannya kepada Allah saja, fa huwa hasbu, pasti Allah berikan kecukupan itu. Jadi nggak apa-apa kita berharap kepada Allah. Ya Allah, saya kasih makan supaya Engkau beri makan saya, ya Allah. Supaya Engkau berikan sehat kepada saya, supaya Engkau berikan saya rezeki, supaya Engkau berikan saya ilmu, supaya dan ini bahkan dituntut dalam Islam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika harapan ini kita berikan kepada makhluk, saya kasih dia supaya dia misalkan membantu saya. Nah, ini yang nggak boleh. Berarti belum ikhlas kita dalam ibadah, masih ada harapan kepada makhluk. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Insan, ketika seseorang yang memberikan makan kepada orang lain, ya, surat Al-Insan ayat ke-8 dan 9, Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan kepada orang yang makanan yang mereka cintai kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Jadi ini ada orang yang gemar memberikan makan, dan makanan ini bukan sembarang makanan, makanan yang dia cintai. Misal dia cintai apa enggak misalkan cinta. Saya cinta nasi padang, rendang. Rendang. Dia bikin rendang, dia kasih orang itu. Itu yang dia cintai. Kepada siapa? Orang yang miskin tentu, ya, orang yang fakir, orang yang sangat butuh kepada makanan itu, dan juga orang yang ditawan. Kemudian ketika mereka memberikan makanan, Allah sebutkan sifat mereka. Apa ucapan mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Kata mereka nih yang ngasih makanan, kami ngasih makan ini untuk Allah. Kami hanya berharap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepada Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Sama sekali kami enggak butuh rasa terima kasih dan balasan dari engkau. Jadi ketika kita memberi orang lain, kita enggak ada berharap dia berterima kasih sama kita, berharap dia membalas kepada kita. Enggak ada, udah bismillah. Saya ngasih emang benar-benar
ini tabungan saya buat di akhirat. Nah, Saya berharap Allah semakin berkahi hidup dia. Jadi nggak apa-apa kita berharap, tapi berharap hanya kepada Allah. Nggak boleh kita berharap kepada makhluk. Allahu ta'ala alam. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair atas pencerahannya. Masya Allah ini juga bermanfaat ya bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang berniat memberikan infak sedekah. Jangan kecewa kalau tidak ada pengumuman ya misalnya Ustaz ya. Iya, Karena jadi berharap wajah Allah ya, Masya kita Allah. harus belajar ikhlas sekarang. Nah, Selama ini mungkin ya namanya berikhlas tuh nggak langsung orang bisa ikhlas. nah Untuk Ustaz. pendidikan. Ini kita juga awal-awal dulu kan mungkin membantu orang, adalah rasa supaya orang ini baik. Nah, Tetapi ingat, ketika kita berharap kepada makhluk, yang ada kecewa pasti. Karena makhluk nggak akan bisa membalas kebaikan kita. Hanya Allah Asy-Syakur yang mampu membalas kebaikan hamba-hamba. hamba-hambanya. Nah. Nah, belajar memberi, udah Bismillah, udah saya memberi. Kalau dia senang, alhamdulillah. Kalau dia bersyukur, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Nah, Kalau enggak juga alhamdulillah, karena segala puji milik Allah, bukan karena makhluk tersebut. Allah taala. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Ustaz. Mungkin kita cukupkan karena waktu yang sudah masuk di jam 9 di Baik. pagi hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik dan hidayahnya agar kita semakin dekat dengannya Allah Subhanahu wa taala. Haza minni, saya mohon maaf apabila ada yang salah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.